gelas ini isinya air panas atau air dingin. Gimana cara kita tahu? Disentuh atau diminum, dirasakan, ya kan? Dirasakan. Jadi, kalau seandainya kita ngomong gini, saya mengasihi Allah, saya memiliki Allah. Tetapi kalau kita tidak hidup di dalam mengasihi, sama dengan kayak begini. Ini gelas isinya air dingin, kita ngomong air panas, tidak sinkron. Tidak sinkron antara apa yang kita katakan dengan apa yang orang rasakan. Jadi, apa yang harus kita sama-sama mengerti begini. Kalau kita mengaku bahwa kita memiliki Allah, satu ciri yang harus terekspresikan di dalam diri kita adalah mengasihi. Omong kosong kalau kita ngomong, saya punya Allah, saya pengikut Yesus. Tapi kita tidak mengekspresikan kasih itu. Itu sebuah kebohongan. Karena ketika kita menyadari bahwa di dalam kita ada Kristus, di dalam kita ada Allah, hal yang harus terpancar di dalam hidup kita adalah mengasihi. Itu tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan kita. Dan kasih Allah adalah kasih yang tulus. Sedangkan kasih manusia ujung-ujungnya modus. coba colek kanan kirinya, lo yang dapat kasih yang mana gitu, mau kasihnya yang mana? Kasih Allah itu tulus, tapi kasih yang datangnya dari manusia kelihatannya baik di depan tapi ujung-ujungnya modus. Apa sih bedanya tulus dan modus? Tulus itu adalah sesuatu yang mengalir untuk kita memberi. Bahkan bisa memberi dengan sampai berkorban. Tetapi ketika modus, awalnya aja manis, ujungnya bengis. Jadi banyak hal di antara kita yang melihat bahwa kelihatannya ini kayaknya nggak kasih. Kalau ujung-ujungnya dari semua perjalanan itu, balik lagi kepada kita. Itu bukan kasih yang tulus. Itu bukan kasih Allah. Itu kasih yang modus. Jangan-jangan para istri hasil dimodusin para suaminya. Kita belajar gini, melihat bahwa kehidupan kita harus mengekspresikan kasih Allah yang tulus itu. Apa sih kasih yang tulus? Jelas dikatakan begini di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ketika ada sebuah ekspresi kasih yang Tuhan sedang ajarkan pada setiap kita, ketika Tuhan sedang menunjukkan kepada kita bahwa betapa besarnya kasih Allah akan kita, Tuhan buktikan itu dengan cara apa? Mengorbankan dirinya. Itu kasih. Kasih itu punya ciri ini. Melakukan sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang. Bukan mengambil keuntungan dari situ. Jadi sadari bahwa setiap kita ada. Setiap kita bisa berdiri saat ini adalah bentuk dari kasih yang sudah pernah Tuhan tunjukkan pada setiap kita. Siapa di sini yang percaya bahwa di dalam hatimu ada Kristus? Kita semua percaya. Tapi persoalannya begini. Apakah orang di sekitarmu melihat Kristus ada di dalammu atau tidak? Jangan-jangan kita tuh kayak gini tadi tuh. Ngakunya airnya isinya air dingin. Tapi begitu pegang panas. Antara perkataan kita, antara pengakuan kita dengan apa yang orang rasakan tentang kita. Kok kayaknya gak sinkron ya? Lu banyak ngomong tentang kasih. Lu banyak ngomong tentang punya Yesus. Tapi hidupnya kok kayak gak memancarkan Kristus itu sendiri. Gak sinkron. Kita sedang berdusta tentang sebuah realita itu. Bahwa kita ngaku sebagai pribadi, sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Kristus. Di mana di dalamnya kita memiliki Kristus itu. Tapi kok gak hidup di dalam kasih ya?
Aneh. Kalau sampai akhirnya ada orang melihat begini. Saya tidak semakin tertarik mengikut Yesus. Kenapa? Karena saya ngeliat hidup kamu. Jangan-jangan yang membuat orang tidak tertarik untuk mengenal Yesus adalah karena melihat kita. Yang tidak mengekspresikan kasih Kristus itu sendiri. Karena sesuatu yang harus terjadi di dalam kita adalah ketika kita menyadari bahwa di dalam kita ada Kristus. Maka orang perlu merasakan kasih di dalam kita. Kasih yang tulus, bukan yang modus. Berikutnya, kita belajar tentang itu. Mengasihi adalah sebuah perintah, bukan pilihan. Mengasihi sebuah perintah, bukan pilihan. Yohanes 15 ayat 12 bilang begini, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15:12 ini menunjukkan pada setiap kita ketika Tuhan bilang inilah perintahku, berarti mengasihi itu adalah sebuah perintah. Apa bedanya perintah dengan undangan? Perintah itu wajib, kalau undangan boleh iya boleh tidak. Ada yang pernah diundang ke pernikahan, begitu kita nggak datang dia langsung ngasih sanksi sama kita. Tapi coba kalau kita dipanggil sama polisi. Kantor polisi itu. Dapat surat panggilan. Ini perintah undang-undang. Kalau kita nggak datang, sanksi. Nah, ketika ngomong tentang mengasihi itu adalah perintah. Wajib melakukan itu. Mengasihi seperti apa standarnya? Di situ dikatakan apa? Seperti Yesus mengasihi. Demikianlah engkau harus mengasihi. Artinya apa? Mengasihi yang tulus itulah yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita. Itu menjadikan sebuah perintah, itu menjadi sebuah kewajiban yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan, yang harus kita bangun sebagai bukti bahwa kita adalah murid Kristus. Perintah adalah sebuah tanggung jawab, sebuah kewajiban. Tanpa kita melakukannya, ada konsekuensi menyertainya. Bahkan di dalam Matius 22 ayat 37 39 bilang gini, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu adalah hukum yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ditegaskan di dalam Matius 22 37 39 ini bahwa mengasihi hukum yang murid Kristus. Kalau kita mengaku sebagai murid gak melaksanakan undang-undang ini, kita sedang tidak menjadi warga negara yang baik. Karena kita tidak submit dengan undang-undang ini. Undang-undangnya ada, peraturan perundang-undangannya dijelaskan bagaimana kita mengasihi. Seperti apa? Seperti Yesus standar. Jadi kalau kita mau menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang bisa disebut sebagai murid Kristus, hiduplah mengasihi. Dan mengasihi itu harus dibangun di atas dasar keputusan bukan perasaan. Pernah nggak kita ketika kita ngerasa gini, harus mengasihi orang yang lagi bikin kita empet? Yang selalu ada di sebelah kita. Apalagi ketika lihat dia ngorok gitu ya. Tuhan, kalau bisa Tuhan tutupin bantal. Sampai besok. Banyak hal yang membuat kita akhirnya kadang-kadang gini. Aduh Tuhan, kayaknya nggak gampang ya tuh untuk mengasihi. Mengasihi seperti yang seperti standar Yesus itu nggak gampang. Karena apa? Ada kalanya ketika kita harus mengambil sebuah langkah untuk mengasihi, perasaan kita nggak setuju. Pernah nggak sih gitu? Ketika kita mau mengasihi, perasaan kita nggak setuju. Nggak bisa Tuhan.
Itu udah terlalu nyakitin saya Tuhan. Nggak bisa Tuhan, itu terlalu ngecewain saya Tuhan. Nggak bisa Tuhan, dia terlalu begini, terlalu begitu. Banyak excuse. Tapi untungnya Tuhan bilang apa? Mengasihi itu perintah bukan pilihan. Jadi nggak boleh ditaruh di dalam perasaan kita. Perasaan nggak setuju. Kita kasih. Perasaannya nggak sinkron Tuhan. Karena ini perintah, lakukan. No excuse. No excuse. Karena ini adalah perintah. Putuskan untuk mengasihi. Bukan pilihan. Mengasihi itu bukan pilihan. Tapi sebuah keputusan. Jangan dibangun di atas dasar perasaan. Perasaan ya kadang-kadang beda-beda ya. Sekarang bilang kita ngutuk. Besok muji, sekarang muji, besok ngutuk. Kadang-kadang bisa rubah-rubah tuh perasaan tuh. Tapi ketika kita memutuskan untuk mengasihi. Keputusan itu harus dibangun lebih tinggi daripada perasaan kita. Karena ada kalanya kita mengambil langkah mengasihi. Perasaan kita nggak sinkron. Nggak setuju. Kan? Bisa. Nanti di akhir saya akan cerita tentang sebuah kisah yang menjadi inspirasi buat kita tentang bagaimana caranya kita mengasihi. Kasih adalah kasih yang berkorban. Efesus 5 ayat 2 bilang begini. Dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Karena Yesus mengasihi kita, maka ia berkorban. Nah, kita akan banyak belajar di sini. Manifestasi kasih Allah itu. Intinya kok ini ya. Nge-freeze. Nah, kita akan belajar ini. Apa yang harus termanifestasi ketika kita hidup di dalam kasih ini? Apa yang harus dirasakan orang sekitar kita ketika kita menyatakan bahwa saya mau hidup di dalam kasih? Manifestasinya ini. Ketika kita hidup di dalam kasih. Pertama. Nah, pertama kita harus mengampuni. Kalau kita ngaku mengasihi tapi nggak hidup dalam pengampunan, bohong. Kalau kita ngaku bahwa saya mengasihi, saya hidup di dalam kasih tapi nggak pernah mengampuni, nyimpen kepahitan terus. Kesalahan orang diingat-ingat terus. Kayaknya nggak pernah beres itu. Dimasukkan file memori kita, dimasukkan dalam manual book kita. Saya akan ingat bahwa orang ini telah menyakiti saya, telah membuat saya terluka, saya telah mengecewa. Pada hari ini dengan dibikin kamus dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menyatakan diri bahwa kita mau hidup dalam kasih, manifestasi yang harus pertama yang kita hidup dalam pengampunan. Melepaskan pengampunan. Bukankah Yesus menunjukkan itu pada setiap kita? Ketika ia tergantung di atas kayu salib. Dia bilang, ampunilah mereka. Kedua, manifestasinya berani berkorban. Orang kalau mengasihi, gak usah diminta berkorban, otomatis berkorban. Pernah ngalamin rasanya fall in love? Fall in love? Ketika fall in love itu tuh, kita akan dengan rela hati melakukan segala pengorbanan-pengorbanan itu. Kenapa? Karena lagi jatuh cinta gitu ya. Jadi ketika kita mengasihi, itu tuh pasti ekspresinya kita rela berkorban. Berkorban bukan sukarela, bukan berkorban dengan terpaksa. Bukan, ya udahlah, yaudah antar yuk antar. Bukan begitu. Ya udahlah, udah. Daripada lu ngambek gue bikin kopi. Enggak, bukan karena terpaksa, tapi dengan rela. Ketika kita memiliki kasih manifestasinya adalah kita rela berkorban. Terus yang ketiga, adanya penerimaan. Orang yang mengasihi akan memberikan penerimaan.
mengekspresikan penerimaan. Bahkan di dalam 1 Korintus 13 di situ digambarkan ini tentang kasih itu adalah menutupi segala kesalahan. Jadi udahlah. Ada banyak hal dalam kehidupan kita yang gak perlu terlalu ngorek-ngorek atau ngungkit-ngungkit sebuah kesalahan. Karena kita mengasihi, no, udah, it's okay. Aku mengasihi kamu. Bukan karena kamu baik. Bukan karena kamu benar. Bukan karena kamu ini karena itu bukan. Aku mengasihi karena ini memang Kristus mengasihi. Itu perintah yang Tuhan minta untuk aku lakukan. Memberi penerimaan. Kadangkala kita tuh terjebak dengan segala macam penghakiman. Ini begini, ini begitu, ini begini. Kalau ditanya Yesus juga gak gitu-gitu gitu. Kita lebih heboh dari Yesus gitu ya. Bayangin ketika Yesus diperhadapkan dengan seorang perempuan Sunda. Orang-orang yang datang mengantarkan itu dikelilingin sama orang-orang. Menurut hukum Musa. Kalau yang terhadapan kedapan berzina. Dia harus dilempari sampai mati. Menurut hukum Musa. Yesus bilang, oke, setuju itu hukum Musa. Tapi katanya, barang siapa yang tidak pernah berdosa, hendaklah engkau yang paling pertama melempar batu. Ternyata digambarkan di situ kenapa? Gini, yang paling duluan ngelepasin batunya siapa tuh? Yang paling tua. Ngerasa banyak dosanya kayaknya itu. Lepasin satu. Dosa gue. Ada ini tafsiran katanya. Ada tafsiran ketika Yesus nulis-nulis di tanah itu apa sih yang dilakukan Yesus katanya. Kok sampai akhirnya tuh perkataan itu membuat orang pada malu gitu ya. Dia bilang begini katanya. Yesus nyatet itu. Lu benar tuh. Lu kemarin tuh. Kemarin tuh. Kamu habis begini tuh. Wah, coret. Langsung tuh yang namanya itu langsung. Aduh Tuhan. Malu gua. Disebutin satu-satu. Dosa lu. Jadi lu malu kan. Yesus bilang. Kalau kamu ngerasa gak berdosa boleh lempar. Yesus bilang. Ingat, coba lihat. Adakah di antara mereka yang makimu? Enggak. Demikian juga aku. Kadangkala penerimaan kita tuh terlalu banyak syarat. Padahal penerimaan yang datang dari kasih itu gak ada syarat. Aku menerimamu walaupun. Bukan aku menerimamu kalau. Kadang-kadang kalau dalam parenting tuh ya orang tua kadang-kadang gak sadar gini. Kalau kamu anak mama. Waduh. Kalau kamu anak mama. Nilai matematika kamu tidak segini. Waduh. Jadi tanpa sadar anak tuh punya pikiran. Berarti kalau gue harus diterima jadi anak mama matematika harus bagus. Waduh. Ada syaratnya untuk jadi anak mama. Gitu. Ada syaratnya untuk jadi anak papa. Padahal bilang kasih itu tanpa syarat loh. Ya. Manifestasi kasih pasti memberi. Orang bisa memberi tanpa kasih. Tapi orang yang mengasihi gak mungkin gak memberi. Orang bisa memberi tanpa kasih. Tapi orang yang mengasihi gak mungkin tidak memberi. Yang kelima. Manifestasi kasih itu membangun. Membangun ini sama halnya dengan apa? Mendidik, mengajar, membentuk. Dan ketika kita membangun, perlu kita sadari begini. Tidak semua ekspresi kasih kita harus dengan cara mengiyakan semuanya. Bayangin gini, kita sebagai orang tua nih ya. Kalau anak kita selalu minta, ketika minta selalu diiyahin sama kita. Itu mencelakakan dia atau membangun dia? Mencelakakan dia. Ada kalanya karena kita mengasihi anak kita. Kita harus bilang no. Karena kita sayang. Tidak selalu kasih kita itu harus ditunjukkan dengan cara apa? Mengiyakan semua keinginan orang. Tapi justru karena kita mengasihi, kita harus bilang enggak. Nangis dia. Kecewa dia. Marah dia. Tetapi karena kita tahu kalau aku melakukan ini, itu justru membahayakan kamu.
Karena aku sayang sama kamu. Aku harus berkata enggak. Bukankah Tuhan juga gitu sama kita? Ada kalanya doa kita, harapan kita Tuhan gak jawab seperti yang kita mau. Bukan karena Tuhan benci sama kita, bukan karena Tuhan gak sayang sama kita. Tapi karena Tuhan mengasihi kita. Coba perhatikan begini. Kita hanya bisa melihat apa yang sedang terjadi dan apa yang sudah terjadi. Tapi Tuhan mampu melihat apa yang akan terjadi. Jadi ketika Tuhan bilang no, dia sudah melihat kalau diiyakan sekarang nanti bahaya. Percaya saja. Keputusan Tuhan untuk berkata tidak atas doa kita, atas harapan kita, atas permohonan kita, atas keinginan kita. Itu juga bisa menjadi ekspresi kasih Tuhan dalam kita. Tuhan sedang membangun sesuatu dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Berkata tidak atas keinginan kita. Karena ada kalanya ketika kita dapatin sesuatu, kita jadi lupa Tuhan. Saya kadang-kadang kalau lihat anak saya gitu ya, kalau lagi dia pengen makan apa gitu ya. Wah pengen ini, pengen itu. Ya oke. Beres. Begitu dia sudah dapat, saya minta icip gitu. Boleh nggak papa minum? Nggak boleh. Kadang-kadang lu tuh, padahal yang beliin papa. Gitu. Itu pakai uang papa loh. Begitu papa minta icip nggak mau. Nggak boleh, ini punya aku. Nah kadang-kadang kita tuh kayak gitu. Nggak sadar bahwa apa yang kita punya itu datang dari Tuhan. Yang terakhir, hiduplah melekat dengan sumber kasih itu. Kita nggak mungkin bisa mengekspresikan kasih Allah kalau nggak melekat dengan sumber kasih itu. Yohanes 15 ayat 5 bilang begini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Berbuah banyak itu apa? Buah roh, buah kasih. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita bisa pahami tentang maksud dari makna dari ayat firman Tuhan ini. Di luar Kristus, kamu gak akan pernah bisa mengasihi seperti Kristus. Kalau kamu gak nempel sama sumber kasih itu, kamu gak akan sanggup mengasihi seperti yang Yesus mau. Gak akan sanggup. Karena kasih kita terbatas. Kita sebagai manusia cenderung mengasihi dengan syarat. Tetapi Kristus mengasihi tanpa syarat. Itu sebabnya kita perlu nempel dengan pokok anggur itu. Supaya apa? Kita bisa mengasihi seperti Kristus mengasihi. Jadi bagian kita adalah mengalirkan kasih yang telah kita terima dari Allah. Kita tidak perlu memproduksi itu. Kita tidak perlu berjuang untuk itu. Kita tidak perlu memproses itu supaya akhirnya lahirlah kasih yang sejati itu. No. Kita tidak mampu memproduksi itu. Kita tidak mampu. Itu sebabnya aja udah. Bagian kita cuma ngalirkan aja kasih itu. Ketika kita nempel dengan sumber kasih itu, otomatis apa yang kita bangun hubungan itu akan mengekspresikan diri kita. Mengalir pada diri kita. Kita tuh akan menjadi seperti dengan siapa kita sering bergaul. Kalau kita ngaku sering gaul sama Tuhan, tapi kok nggak semakin mirip Tuhan, jangan-jangan Tuhan yang mana yang sering kita gaul. Kalau kita ngaku nempel sama Tuhan, kalau kita ngaku menjadi murid Kristus nempel sama Tuhan, tapi kok nggak semakin mengekspresikan kasih, jangan-jangan ada yang salah dengan yang kita bangun hubungan itu. Karena apa yang harus terjadi adalah kita akan semakin mirip dengan siapa kita sering bergaul. Kalau kita ngaku sering bergaul sama Tuhan, tidak tambah mengasihi, ada yang salah dengan cara pergaulan kita dengan itu, dengan Tuhan itu. Nah, kedalaman kasih, kita mengasihi akan ditentukan oleh kedalaman kita dalam mengenal kasih Allah atas kita. Kalau kita adalah pribadi yang bisa ada sampai sekarang karena pengampunan Yesus dan kasih Kristus.
Demikian halnya, kita juga perlu mengampuni orang yang bersalah sama kita. Siapa di sini yang pernah berbuat salah? Angkat tangannya. Wah, kita tuh wajah orang-orang bersalah semua. Banyak dosa. Ketika kita berdosa, ketika kita bersalah, apa yang kita harapkan? Diampuni kan? Nah, kenapa kita pengen diampuni tapi nggak mau ngampunin kesalahan orang kita, orang sama kita? Kalau dalam bahasa Yunani itu bocengli itu namanya. Nggak fair. Kalau kita melakukan kesalahan pengen diampuni, tapi orang yang bersalah sama kita simpen-simpen terus. Bahwa Tuhan mengampuni kita sejak kita masih berdosa, sejak kita masih tidak menginginkan Tuhan, sejak kita masih benci sama Tuhan, tapi di saat itu Tuhan tetap memutuskan, aku mengasihimu. Yesus menunjukkan itu sama kita. Tentang bagaimana cara mengasihi. Demikian juga seharusnya kita. Ketika kita semakin menyadari betapa kasih Tuhan itu begitu besar. Kenapa Yesus mau mati di kayu salib? Karena ada sebuah konsekuensi yang besar kalau kita tidak mengalami penebusan dari Yesus. Sedikit gambaran lah ya. Pada zaman perjanjian lama orang kalau mau ketemu Tuhan tuh, mau ketemu Allah tuh gimana caranya? Hah? Di mana tempatnya? Di bait Allah kan? Bait Allah itu tempat di mana orang tuh pada zaman perjanjian lama tuh ketemu Tuhan. Dan melalui siapa? Imam. Imam siapa? Imam besar. Enggak semua imam boleh. Imam besar. Jadi imam memang khusus. Sangat orang-orang yang dianggap kudus. Anak orang yang sangat spesial. Si imam besar itu. Ketika dia masuk di dalam ruang maha kudus. Kan ada 3 lapis tuh. Halaman, ruang kudus, dan ruang maha kudus kan. Hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang maha kudus. Dia punya atribut. Punya atribut di mana atributnya itu. Dari mulai kakinya ada kerincing-kerincingnya. Di pinggangnya ada kerincing-kerincingnya. Terus pakai tali di luar tuh. Untuk apa? Bukan buat main ucing-ucingan, bukan. Tapi ketika dia datang di depan, kerincing-kerincing tandanya untuk apa? Supaya ketika dia melakukan semua ritual itu, ketahuan bahwa dia masih bergerak. Pada saat dia melakukan itu, menyucikan itu, dia berpikir, seetanya, temayar kamar, langsung mati loh itu. Saking kudusnya Tuhan itu. Gak boleh ada pikiran yang tidak berkenan di hati, secuil pun. Terus kenapa fungsinya tali untuk apa? Ditarik. Karena kalau nggak ditarik dari luar, orang yang datang mengangkut bisa juga mati juga di situ. Karena saking kudusnya ruang maha kudus itu. Bahwa Tuhan tidak pernah kompromi dengan kekudusannya Tuhan. Dan Yesus tahu. Ini kalau manusia dikasih syarat kudusnya seperti yang Tuhan standarkan. Ini kita semua langsung tiba mati semua. Tiba-tiba nih. Bisa tiba-tiba nggak memenuhi syarat semua nih. Karena itulah Yesus tahu. Kalau aku nggak mati. Buat dosa kita semua. Yesus gak mati untuk setiap kita. Tidak ada satupun di antara kita yang layak memenuhi standar kekudusannya Allah. Seperti itulah kasih Yesus. Semakin kita ngerti, oh iya ya. Kok Yesus begitu sayangnya sama kita. Begitu dalamnya kasih Tuhan sama kita. Semakin kita mengerti tentang betapa dalamnya kasih Kristus itu. Semakin kita akan mengalirkan kasih pada orang-orang sekitar. Jadi orang kalau terlalu banyak menghakimi, melihat kejelekan orang, ya kita perlu belajar merenungkan ini. Kasih dari Kristus yang begitu sejati, begitu mulia, tanpa syarat. 1 Korintus 13 ayat 3 bilang begini. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku katanya. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Artinya apa? Mau menutupi
dengan apa? Banyak amal, gitu ya. Dengan banyak perbuatan baik, dengan banyak pelayanan. Kalau semua yang kita lakukan, kita memberi, kita berkorban, kita capek pelayanan. Kalau semua itu tidak dibangun di dalam kasih, nggak ada gunanya bagi Tuhan. Nggak ada gunanya. Bahkan sampai istilahnya rela menyerahkan tubuhnya untuk dibakar. Kalau kamu melakukan itu, tidak di dalam kasih, nggak ada gunanya. Jadi arti betapa penting hidup dalam kasih itu. Karena kalau tanpa ini, semua aktivitas kita nih, ngumpul setiap berapa lama sekali, seberapa? 2 minggu sekali. Belum yang hari minggunya di ibadah, pelayanan segala macam, kesibukan kita itu semua. Tapi kalau semuanya itu tidak di dalam kasih yang benar, nggak ada gunanya bagi Tuhan. Nggak ada gunanya. Bahkan mau mengorbankan apapun nggak ada gunanya bagi Tuhan. Makanya penting bagi setiap kita belajar apa? Hiduplah di dalam kasih itu. Kita nggak mampu untuk mengasihi seperti Yesus. Itu sebabnya kita perlu nempel sama Yesus itu. Sumber kasih itu. Karena itulah yang memampukan kita untuk mengasihi. Ada satu kisah kita bisa lihat di slide. Slide sebelumnya coba. Ada yang pernah tahu nggak kisah ini? Siapa itu? Ade Sarah. Ade Sarah seorang mahasiswa yang dibunuh. Ditemukan di pinggir jalan tol dalam kondisi tangan terikat, mulut udah disumpel di pinggir tol. Siapa yang membunuhnya? Coba slide berikutnya. Nah ini, mantan pacarnya dengan pacar barunya. Bersekongkol. Karena dia nggak terima bahwa ternyata itu si cowoknya itu si Hanif itu masih sayang sama si Ade Sarah. Jadi akhirnya dia saling menyiasati, akhirnya udahlah kita bunuh. Dipanggil lah, disetrum. Wah pokoknya sampai disiksa, sampai ini udah tolol udah. Mereka tetap tega mati, dibunuh si Ade Sarah itu. Si Ade Sarah itu anak satu-satunya dari orang tua yang tadi nih. Coba lihat, nah, anak satu-satunya. Bayangin, anak satu-satunya mati dibunuh oleh laki-laki yang pernah kenal sama. Datang pacaran ke rumahnya, si Hanif itu. Tapi apa yang membuat saya belajar dari kisah dia? Luar biasa. Itu tuh orang tuanya punya alasan untuk ngebunuh balik sih. Tapi apa yang terjadi pada si mereka kedua orang ini? Terutama mamahnya mengalami sebuah perjalanan proses rohani. Jadi ketika di dalam makam mau dikuburkan, itu mamanya tuh kasih pengalaman penglihatan tentang betapa dalamnya kasih Tuhan. Dan Tuhan bilang begini, mereka pun juga anak. Bilang si pembunuh itu juga anakku. Tuhan bilang, Tuhan kok kau bisa-bisa ya Tuhan mengasihi orang-orang yang setiap hari dan melihat betapa dosa manusia itu begitu banyak. Tuhan kau masih punya hati yang luas untuk mengampuni dosa manusia yang setiap hari berjuta-juta kali mereka melakukan kesalahan dan kau tetap bilang aku mengasihimu. Semakin dibawa masuk dalam arus aliran sungai yang begitu dalam semakin dia ngerasakan aduh Tuhan. Katanya. Gak kuat ternyata Tuhan untuk menampung kasih seperti yang kau alami katanya. Akhirnya dia bilang belajar tentang kasih itu sedemikian rupa. Maukah engkau mengampuni? Waduh, dia bilang, gimana Tuhan? Aku bisa mengasihi orang yang udah bunuh anak saya. Tapi pengalaman rohani itu membuat dia mengerti tentang dalamnya kasih Tuhan. Sampai akhirnya apa? Jadi, ketika si ini di penjara, si dua-duanya di penjara. Si papa mamanya yang datang. Dia bilang begini, mulai hari ini anggap kami orang tuamu ya. Aku mengampunimu. Aku mengasihi. Dia ngomong begitu sama seorang yang udah membunuh anak semata wayangnya. Dia melakukan itu. Bukan hanya sekedar mengampuni. Tapi dia bilang begini, panggil aku papamu. Panggil mamamu. Sama dia yang telah membunuh anak.
Dari mana datangnya kekuatan itu? Kalau bukan karena dia connect dengan kasih Bapa yang begitu besar. Gak akan sanggup kita melakukan itu. Gak akan sanggup. Tapi kita menempel sumber. Kadang-kadang kasih kita diuji oleh apa? Oleh orang yang sulit. Kasih kita tuh, kualitas kasih kita tuh diuji oleh apa? Oleh orang yang sulit. Mungkin bagi kita itu nggak ada layaknya tuh kamu dapat kasih dari saya. Tapi karena mengasihi itu perintah. Aku mengasihimu. Bukan karena perasaanku. Tapi karena perintah yang Tuhan minta untuk aku lakukan. Bukan karena engkau baik. Tapi karena kasih Kristus yang telah aku terima. Telah mengampuni aku dalam segala dosa. Telah mengampuni aku dalam segala kesalahan. Jadi saya percaya begini. Orang yang hidup di dalam kasih akan merdeka dari kebencian yang membelenggu hati kita. Kekecewaan itu membelenggu kita loh. Kebencian itu membelenggu kita loh. Kita nggak akan pernah bisa ngerasa merdeka untuk bisa melakukan hubungan dengan orang. Ketika kita masih punya kekecewaan, kebencian. Makanya kita perlu nempel sama Tuhan. Kita boleh jujur sama Tuhan kok. Tuhan, aku nggak sanggup Tuhan untuk ngasihi dia Tuhan. Dia udah terlanjur ngecewain gua Tuhan. Jujur aja. Tolong aku Tuhan. Supaya aku bisa mengasihinya. Seperti engkau mengasihi. Yuk kita sama-sama tundukkan kepala kita. Yes Lord Jesus. Kita naikkan lagu yang Jesus I am in love with you. Tunjukkan kepala kita. Yes Lord Jesus. Coba kita renungkan hari-hari ini. Apakah kita sedang mengekspresikan kasih itu atau tidak? Apakah kita sedang mengalirkan kasih itu atau justru kita menjadi hambatan untuk kasih Allah mengalir? Tuhan, kami gak sanggup Tuhan. Kami gak sanggup untuk mengasihi. Kami gak sanggup untuk mengasihi Tuhan. Sebabnya kami perlu Engkau. Itu sebabnya kami perlu Engkau. Aku bisa mengasihi seperti Engkau mengasihi. Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan. Ada banyak hal yang membuat kami tidak bisa Tuhan melakukan kasih itu. Mungkin selama ini aku melakukannya dengan kekuatanku sendiri Tuhan. Mungkin selama ini aku berjuang untuk bisa mengasihi dengan caraku sendiri Tuhan. Yang pada akhirnya terbukti aku gagal Tuhan. Aku gagal untuk mengasihi Tuhan. Aku gagal Tuhan mengasihi seperti Engkau mengasihi. Aku perlu Tuhan hari ini kasih itu memerlukan kasih Kristus. Kalau ada di antaramu yang mau mengambil sebuah keputusan untuk mengasihi seperti Yesus mengasihi, kau boleh taruhkan tangan kananmu di jari Yesus. Yesus. Lihat tangan-tangan yang tertaruh di dadanya. Mungkin ada banyak proses Tuhan yang sedang mereka alami Tuhan, yang mungkin mereka bisa berangkat menyerah untuk mengasihi. Tapi pada saat ini Tuhan, ketika mereka menaruhkan tangan di dadanya Tuhan, ada sebuah aliran kekuatan yang begitu besar Tuhan yang saat ini tunjukkan Tuhan. Mereka mengerti Tuhan. Siapa dari Tuhan.
Hari ini Tuhan, seperti yang kau bilang, kita percaya besar pagi hari ini Tuhan. Kekuatan kasih Allah itu Tuhan menembus setiap hati kami saat ini Pak. Kami memerdeka Tuhan dari beban hati kami ketika kami mendapatkan kekuatan itu. Terima kasih.